Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat beraktivitas dengan baik hari ini. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Cara Kerja Otak dan Gelombang Otak. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar neuroscience Ibu Dr. Suharti MPD dan juga yang saya sayangi teman-temanku semua. Mohon maaf apabila dalam ucapan terjadi kesalahan pada salah pengucapan, dan sebelumnya saya izin share terlebih dahulu. Makalah berjudul Cara Kerja Otak dan Gelombang Otak, mata kuliah pengantar neuroscience dengan dosen pengampu Dr. Suharti MPD yang disusun oleh saya sendiri, Ria Pujiaryani. Yang melatar belakangi pembuatan makalah ini adalah manusia bisa menjalankan segala aktivitasnya tanpa ada kendala. Semua panca indera dapat menangkap rangsang dengan cepat. Di dalam diri kalian, apakah kalian memikirkan bagaimana mata dapat melihat, telinga dapat mendengar, tangan dan kaki dapat bergerak? Semua itu dikoordinasikan oleh otak. Untuk mengetahui hal tersebut, maka kita harus mengetahui cara kerja otak dan juga gelombang otak. Yang pertama, cara kerja otak. Beberapa saraf pada otak langsung menuju otak, yaitu saraf mata dan saraf telinga. Beberapa saraf lagi tersambung oleh tulang belakang yang tersusun dan menyusun sebagai sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat bersama dengan saraf tepi memberikan kemampuan manusia untuk beraktivitas. Sel pembentukan otak disebut neuron. Neuron memiliki bentuk yang berbeda tergantung letak di tubuh dan peran yang mereka miliki. Setiap neuron memiliki kerjanya masing-masing. Bentuk seperti jari disebut dendrit dan serabut panjang disebut akson. Berikut adalah gambar struktur neuron. Yang berserabut panjang ini disebut dendrit. Sedangkan di tengah ini adalah badan sel yang terdapat nukleus atau inti selnya. Sedangkan yang bentuk panjang dan besar ini disebut akson. Di ujungnya terdapat sinapsis. Dendrit berfungsi menerima rangsang dan menghantarkannya ke badan sel. Badan sel berfungsi menerima rangsang dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Sedangkan akson berfungsi menghantarkan impuls dari badan sel ke sel otot dan atau ke sel kelenjar. Selanjutnya adalah cara kerja otak. Cara kerja otak
dimulai dengan penerimaan informasi dari lingkungan sekitar melalui panca indera seperti penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan pengecapan. Informasi ini kemudian diteruskan ke otak melalui serangkaian jalur saraf yang kompleks. Ketika informasi sampai ke otak, neuron-neuron yang terlibat dalam pengelolaan informasi bekerja sama untuk mengubah informasi tersebut menjadi makna yang dapat dipahami. Neuron-neuron ini bekerja sama menyambung dari sinapsis-sinapsis sehingga informasi dapat dipahami. Proses ini melibatkan berbagai bagian otak yang berbeda, termasuk korteks sensorik dan korteks motorik. Korteks sensorik terletak pada bagian depan otak yang bertanggung jawab untuk memproses informasi sensorik yang diterima dari seluruh tubuh. Hal ini melibatkan berbagai area kortikal yang masing-masing spesialisasi untuk jenis informasi sensorik, seperti visual, auditory, taktil, dan lainnya. Setelah informasi sensorik diproses, cara kerja otak selanjutnya dengan meneruskannya ke korteks motorik yang terletak di bagian belakang otak. Korteks motorik bertanggung jawab untuk mengontrol gerakan tubuh dan memastikan bahwa tubuh bereaksi dengan tepat terhadap informasi sensorik yang diterima. Otak tidak hanya menerima dan merespon informasi sensorik dan motorik saja. Otak juga menghasilkan sinyal listrik dan kimiawi yang mempengaruhi kondisi psikologis dan emosional seseorang. Bagian otak yang terlibat dalam proses ini termasuk sistem limbik, amigdala, dan hipotalamus. Setelah informasi tersebut disampaikan ke saraf motorik, dari saraf motorik tersebut inilah akan disampaikan ke seluruh tubuh. Proses ini terjadi dengan sangat cepat dan sangat kompleks, memungkinkan otak untuk melakukan fungsi sangat penting bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya, gelombang otak. Gelombang otak adalah pola ritme yang berulang dari aktivitas saraf di sistem saraf pusat. Adapun definisi lain gelombang otak adalah impuls listrik di otak. Perilaku, emosi, dan pikiran seseorang dikomunikasikan antara neuron di dalam otak. Semua gelombang otak dihasilkan oleh pulsa listrik yang disinkronkan dari massa neuron yang berkomunikasi satu sama lain. Gelombang otak terjadi pada berbagai frekuensi. Ada yang cepat, ada pula yang lambat. Nama klasik dari pita EEG ini adalah delta, theta, alpha, dan beta. Beta dan gamma. Mereka diukur dalam siklus per detik atau satuan hertz. Yang pertama, gelombang gamma.
Gelombang gamma merupakan gelombang otak yang paling cepat dan memiliki frekuensi tertinggi, yaitu kisaran 40 sampai 100 Hz. Berdasarkan penyelidikan Dr. Jeffrey D. Thompson, di atas gelombang gamma sebenarnya masih ada lagi, yaitu hipergamma dan lambda, yang merupakan gelombang supranatural atau hubungannya dengan kemampuan yang luar biasa. Frekuensi gelombang otak yang paling halus, maka gelombang gamma untuk mengakses gelombang otak dan untuk mengakses gelombang otak gamma, pikiran harus benar-benar tenang dan sunyi. Yang kedua, gelombang beta. Gelombang beta memiliki frekuensi 12 sampai 40 Hz. Gelombang beta juga dikenal sebagai kondisi sadar atau normal atau mode kerja, di mana terjadi peningkatan pada kewaspadaan, logika, pertimbangan kritis. Gelombang otak beta akan mendominasi ketika perhatian kita diarahkan pada tugas-tugas kognitif dan aktivitas sehari-hari. Karenanya, gelombang beta sangat berperan penting dalam pemecahan masalah, penilaian, pengambilan keputusan, dan berfungsi efektif sepanjang hari. Gelombang beta juga berkontribusi pada stres, kecemasan, dan kegelisahan. Para peneliti membagi gelombang beta ke dalam 3 jenis. Yang pertama, low beta, yaitu frekuensinya kisaran 12 sampai 15 Hz. Gelombang beta yang rendah muncul ketika dalam kondisi siaga atau merenung. Yang kedua, beta, kisaran frekuensi 15 sampai 22 Hz. Gelombang beta yang normal muncul ketika sedang aktif melakukan aktivitas. Yang ketiga, high beta, yaitu 22 sampai 38 Hz. Gelombang beta tinggi muncul ketika berpikir secara kompleks, berintegrasi pengalaman baru, memiliki kecemasan yang tinggi, ataupun merasakan kegembiraan. Selanjutnya, ada gelombang alfa. Frekuensinya kisaran 8 sampai 12 Hz. Gelombang alfa termasuk gelombang otak yang pertama kali ditemukan bersamaan dengan gelombang beta oleh Hans Berger, seorang neurologis asal Jerman yang juga menemukan elektroencephalografis atau EEG. Gelombang alfa adalah frekuensi antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Gelombang alfa akan dominasi selama pikiran kita mengalir dengan tenang, saat rileks, melamun, atau dalam kondisi meditatif. Frekuensi gelombang alfa adalah keadaan istirahat untuk otak. Gelombang alfa berperan dalam koordinasi mental secara keseluruhan. Ketenangan, kewaspadaan, pembelajaran, integrasi antara pikiran serta tubuh. Banyak penelitian mengungkapkan bahwa gelombang alfa bisa membantu meningkatkan kreativitas dan juga dapat mengurangi depresi. Yang keempat, gelombang theta. Frekuensinya berkisar di 4 sampai 8 Hz. Gelombang theta paling sering terjadi dalam tidur, tapi juga bisa dialami dalam kondisi meditasi yang mendalam.
Gelombang theta merupakan pintu gerbang kita untuk belajar, mengingat, berhubungan dengan intuisi, dengan alam. Gelombang theta lebih mudah mengakses pikiran bawah sadar, baik program positif yang kita miliki maupun program negatif, seperti trauma, kenangan buruk, sejarah hidup yang kelam. Semua akan tersimpan di sana. Dan yang terakhir adalah gelombang delta. Frekuensinya 0 sampai 4 Hz. Gelombang delta adalah gelombang otak paling lambat, tapi paling keras. Gelombang dengan frekuensi yang paling rendah. Kita mengalami kondisi gelombang delta saat tidur nyenyak. Tidur yang sangat dalam, tanpa mimpi. Atau dalam meditasi transendental yang sangat dalam. Oleh karena itu, gelombang delta dikaitkan pula dengan proses penyembuhan dan proses pemulihan. Kesimpulannya adalah, yang pertama, bersama saraf tulang belakang, otak berperan sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat bersama sistem saraf tepi memberi kemampuan manusia dalam beraktivitas. Kedua, cara kerja otak dimulai dengan penerimaan informasi dari lingkungan sekitar melalui panca indera. Ketika informasi sampai ke otak, neuron-neuron yang terlibat dalam pengelolaan informasi, setelah neuron-neuron mengelola informasi, menerima rangsang, lalu dilanjutkan ke saraf sensorik. Setelah informasi sensorik diproses di korteks sensorik, cara kerja otak dilanjutkan dengan meneruskan sinyalnya ke korteks motorik yang terletak di bagian belakang otak. Korteks motorik bertanggung jawab untuk mengontrol gerakan tubuh dan memastikan bahwa tubuh bereaksi dengan tepat terhadap informasi sensorik yang diterima. Selanjutnya, gelombang otak adalah pola ritme yang berulang dari aktivitas saraf di sistem saraf pusat. Gelombang otak terdiri dari 5 jenis, yaitu gamma, beta, alfa, theta, dan delta. Demikian hasil persentase dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dan saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Dan khususnya untuk dosen pengampu, Ibu Dr. Suharti MPD. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.